Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Fajar Arofi dari SMA Cendana Pekanbaru. Nah, pada video kali ini saya akan membuktikan tentang hukum Kirchhoff 1. Ya, hukum Kirchhoff 1. Nah, sebelum kita memulai percobaan kita, ada baiknya kita mengetahui apa itu hukum 1 Kirchhoff. Nah, dari sumber yang terpercaya yang saya ambil yaitu ruangguru.com. Terima kasih Ruangguru. Hukum Kirchhoff 1 bunyinya seperti ini. Kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Nah, itu ada arus masuknya yaitu I1. Kemudian ada arus keluarnya yang terbagi dua, yaitu I2 dan I3. Nah, jadi intinya besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara sistematis itu dinyatakan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, mungkin ada yang mempertanyakan seperti ini. Bener nggak sih kata si Kirchhoff itu katanya arus yang masuk itu total arus masuk itu sama nggak dengan total arus yang keluar? Nah, itu dia tujuan dari video ini. Pada video ini, saya akan membuktikan bahwa hukum Kirchhoff itu benar. Langsung kita ke percobaannya. Ya, jadi di sini saya menggunakan virtual lab untuk percobaan kita kali ini, yaitu dari PAD, itu buatan dari University of Colorado Boulder. Ya, terima kasih buat ya orang sana. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rangkaian ya di sini dengan sumber tegangannya 12 volt, kemudian ada 4 resistor ya. Ini resistor 1, 2, 3, 4. Juga di sini ada saklar ya, bisa hidup mati. Nah, di sini saya tengokkan dulu arah arusnya. Wah, ternyata arah arusnya itu searah jarum jam. Nah, sebelum memulai percobaannya, kita cari dulu yaitu arus masuknya dulu ya. Jadi arus di sini sama arus di sini itu kan sama kan. Jadi kita cari dulu kuat arusnya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan perhitungannya ya. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Kita cari itu yang pertama itu ini kan serilu, kita cari ini. Jadi ini ditambah ini. Dan dapat hasilnya kita cari paralelnya. Ini kan paralelnya terpisah nih. Ingat, ini terpisah ya. Jadi cari ini dulu, udah dapat hasilnya, baru cari yang dijumlahkan ini tadi dengan ini. Tuh, ada caranya. Ini tahap pertamanya dapat 12 ohm. Tahap keduanya ya nyari yang ini tambah ini. Itu dapat 4 ohm. Habis itu baru cari R totalnya, yang pertambahan yang ini ditambah yang ke resistor pertama. Dapatnya 2 ohm. Langsung masukin rumusnya. Rumus kuat arus yaitu tegangan per hambatan. Jadi tegangannya itu 12 volt. Terus hambatan totalnya itu 2, jadi dapat 6 ampere. Nah, bener nggak nih kuat arusnya 6 ampere? Kita buktikan. Oke, kita balik lagi ke lab online kita. Tadi dapat ya kan kuat arusnya itu 6. Nah, di sini dari padnya sendiri udah nyediain yang namanya ampere meter. Gimana? Nih. Jadi kalau ini dihubungkan kayak kesini sama sini sudah dapat tuh. Kita coba pasangin ya. Oh, benar, ternyata kuat arus masuknya itu 6 ampere. Nah, benar nggak nih kata Kirchhoff nih? Katanya kan di sini sama di sini tuh harusnya sama. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yaudah, kita tes saja. Oh, benar ya, ternyata benar kata Abang Kirchhoff. Itu benar, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Tapi dengan yang barusan itu kan belum menentukan juga membuktikan hukumnya. Karena tadi pada hukumnya tuh dibilang kayak gini deh. Katanya kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam satu rangkaian tuh sama dengan kuat arus yang keluarnya dari total. Ya, total kuat arus yang keluar itu sama dari titik percabangannya. Nah, dari situ kita akan buktikan. Oke, nah kita coba mencari kuat arus di sini. Oke, sebelumnya kita tandain dulu ya. Anggap ini I1, ini I2, ini I3, ini I4, ini I5,
Ini I6. Nah, anggap kita mau mencari namanya tuh I4. Nah, tadi kan udah diketahui tuh yang namanya I6-nya. Karena kan kuat arus masuk sama dengan kuat arus keluar. Berarti I1 sama dengan I6, gitu kan? Nah, kalau kita mau mencari yang namanya I4, nih I4 ya, kita harus nyari ini dulu, I5. Nah, berarti ini nih kan percabangannya cuma satu, terus dia cuma satu resistor aja. Berarti dengan tegangannya 12 volt, dengan hambatannya itu 4, berarti seharusnya ini nih kuat arusnya sebesar 3 ampere. Benar nggak tuh? Nah, kita cek dulu ya. Wah, benar ya, 3 ampere. Kita tulis di sini. Berarti I5-nya itu 3 ampere. Nah, kan udah dapat nih kan. Ini I6-nya itu 6 ampere. Nah, ini 3 ampere. Nah, kalau mencari ini gimana? Gimana sih caranya? Ya udah, kita tadi pakai yang namanya itu katanya hukumnya si Kirchhoff tadi, hukum satunya. Apa hukumnya? I masuk sama dengan I keluar. Nah, kalau kita tengok di sini nih, kita nggak usah nengok yang besar nih ya. Kita tengok yang kecil aja. 1, 2, 3. I4, I4, I5, I6, ya kan? Nah, bisa dilihat I4 dan I5 ini berperan sebagai arus masuknya. Nah, jadi I4 tambah I5 itu sama dengan arus masuk. Nah, tadi apa bunyi hukum si Kirchhoff? I masuk sama jumlah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, berarti I4 ditambah I5 sama dengan I6, karena I6-nya nih yang keluarnya kan. Ya udah, langsung kita cobain tuh. Kita coba tambah-tambahin aja. Kan itu tibanya I4 ditambah I5 sama dengan I6. Nah, berarti I4 ditambah 3 sama dengan 6. Ya udah, pindahin aja sih si 3-nya ini ke kanan. Dapatnya I4 sama dengan 3. Benar enggak nih? Memang benar I3-nya kuat arusnya memang benar 3 ampere kan nih? Kita buktikan. Untung Universitas of Colorado Boulder nih ganteng punya labnya. Bisa kita percobaan. Ya, moment of truth kita koneksikan sedikit loh. Assalamualaikum. Lewat. Nah, pas 3 ampere. Berarti benar. Sudah terbukti ya kalau hukum Kirchhoff 1 itu benar, yaitu I masuk sama dengan I keluar melalui titik percabangan. Kita coba lagi ya. Oh, mungkin kurang puas ya dengan cuma satu aja. Oke, kita kasih dulu contoh kedua. Oke, contoh kedua. Nah, ini tadi I4 kan. Ini I2, ini I3. Nah, kita lakukan dulu hukum yang sama. Kita coba yang namanya nyari yang ini. Yang mana ya? Ini atau ini ya? Yang ini aja lah, yang ini aja lah. Kita mau mencari yang ini. Ini I2 ya. Ini I3, ini I4. Nah, tadi diketahui I4-nya sama dengan 3. Nah, I4 sama dengan 3 ampere. Nah, I3-nya berapa nih? Ya udah, tinggal masukin rumus saja. I sama dengan VR. Kuat arus sama dengan tegangan per hambatan. Tegangannya berapa? 12 volt. Asik. Hambatannya berapa? 6 volt. Asik. Udah berapa tuh? 12 per 6. 2. Berarti di sini 2 ampere ya kan. Udah dapat nih, ini 2 ampere. Nah, ini 3 ampere nih. Nah, ini berapa nih? Nah, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Nggak tahu. Ya udah, kita cari. Ingat lagi hukum si Kirchhoff tadi yang nomor 1 ya, jangan yang nomor 2. Yang nomor 2 tuh panjang tuh. Kita yang nomor 1 aja. I2 ditambah I3 sama dengan I4. Berarti lagi I2 ditambah 2 ampere sama dengan 3 ampere. Berapa tuh matematikanya, Bang? Ya udah, tinggal pindahin aja 2 ke kanannya. I2 sama dengan 3 dikurang 2. Berapa dapatnya? 1 ampere. Yeay, mudah kan? Mudah. Tapi kalau di ujian payah nih. Insyaallah. Oke, belum percaya para penonton sekalian. Oke, kita buktikan ya. Sekali lagi terima kasih ya sama Universitas Colorado Boulder nih. Kayak aku mau masuk sana langsung ganteng kali universitasnya. Kita pasangin ya. Aduh, kok tempang. Hapus loh. Nih. Ya Allah. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tadi 1 ya, I2 nya 1, 2, 3. Nah, benar kan? Benar. Emang abang Kirchhoff nih paling ganteng, paling bisa lah kita.
Ya, begitulah. Nah, dari percobaan dua tadi, yang tadi di sini sama yang di sini, udah terbukti tuh bahwa hukum Kirchhoff satu itu benar, yaitu kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Nah, setelah percobaan yang barusan, akhirnya kita tahu bahwa hukum Kirchhoff satu itu benar. Alhamdulillah ya bun, akhirnya kita dapat membuktikan bahwa hukum Kirchhoff satu itu benar. Gue sambungin, alhamdulillah. Oke, segitu saja video dari saya mengenai percobaan pembuktian hukum Kirchhoff satu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Semoga dapat ilmunya. Ya, mohon maaf mungkin kalau penyampaiannya sedikit beda. Baiklah, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati penonton. Saya Fajar Arafi dari SMA Cendenan Pekanbaru. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.